Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Jember, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Jember, yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 serta Bapak Ibu guru tamu undangan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas nama dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 SMK Negeri 1 Jember. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan Ibu Kepala SMK Negeri 1 Jember, yang ketiga pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rizky Hazwardi, SPD MPD, Ibu Eka Wartaningsih, SEMPD, Bapak M. Murti Hanafi, SOM, dan Ibu Emi Herawati, SPD. Kemudian acara terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan dari Ibu Kepala SMK Negeri 1 Jember, Ibu Haja Srihartati MPD, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9, yang saya hormati Bapak Ibu pemateri, yang saya hormati juga teman-teman undangan yang lain di pagi hari ini yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, hidayah serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya nikmat sehat dan sempat, sehingga di pagi hari ini kita bisa terhimpun di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini. Tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam, marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana syafaatnya senantiasa kita nantikan sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan di pagi hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan bagi guru penggerak ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif sekolah untuk calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan share baik ya, share baik, yaitu tentang budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita. Utamanya nanti teman-teman guru penggerak ini yang akan menggerakkan teman-teman kita, utamanya yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Jember, begitu nih. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya pada teman-teman guru penggerak, begitu nih. Panjenengan sudah terpilih, panjenengan merupakan orang yang luar biasa, karena kan tidak semua yang mendaftar jadi guru penggerak itu bisa lolos menjadi guru penggerak. Untuk itu, Bapak Ibu, monggo ketika panjenengan sudah diberi kesempatan menjadi guru penggerak, ini timbah ilmu sebanyak-banyaknya, timbah pengetahuan sebanyak-banyaknya dari senior-senior kita, dari para pemateri yang memberikan ilmu baru kepada panjenengan. Karena panjenengan akan menjadi penggerak bagi teman-teman yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, 2 tahun terakhir untuk pengangkatan kepala sekolah
atau calon kepala sekolah ini sudah diambil dari teman-teman guru penggerak. Jadi penjenengan ini adalah luar biasa bagi saya, luar biasa. Tetapi penjenengan tidak hanya harus bisa di pembelajarannya saja, tetapi penjenengan harus juga mempelajari bagaimana cara memimpin, bagaimana cara memanage atau mengelola suatu organisasi. Ini harus penjenengan kuasai Bapak Ibu, karena sewaktu-waktu ketika pemerintah ini membutuhkan calon kepala sekolah, ini yang diambil adalah dari teman-teman guru penggerak yang sudah mempunyai sertifikat guru penggerak. Begitu. Untuk itu Bapak Ibu, sudah seyogyanya saya selaku kepala sekolah senantiasa mendorong penjenengan semuanya yang sudah baik yang sudah lolos maupun nantinya yang akan mendaftarkan sebagai guru penggerak gitu. Karena ini paling tidak tiket penjenengan untuk meniti karir. Kalau di lembaga pendidikan, karir tertinggi di sekolah itu adalah kepala sekolah Bapak Ibu. Begitu nggih. Jadi ini yang saya tekankan di teman-teman guru penggerak, jangan hanya penjenengan itu mempunyai kelebihan di di metode-metode pembelajaran atau apapun itu tentang pembelajaran Bapak Ibu, tetapi di manajerialnya, kepemimpinannya, dan yang lainnya yang harus dikuasai bagi seorang pemimpin. Karena kepala sekolah itu adalah pemimpin di lembaga pendidikan. Lah belajarnya di mana Bu? Banyak di sekolah-sekolah itu banyak yang harus penjenengan pelajari tentang yang saya sampaikan tadi. Misalnya jadi wakat, jadi kapro, gitu Bapak Ibu. Jadi apapun di situ yang penjenengan mempunyai anak buah, gitu Ini adalah tempat pembelajaran bagi penjenengan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri, mungkin kegiatan di pagi hari ini, harapan saya semoga kita semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita lakukan di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, utamanya keluarga besar SMK Negeri 1 Jember akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kegiatan di pagi hari ini, utamanya untuk pembiasaan budaya positif yang ada di sekolah. Contoh kecil budaya positif itu adalah disiplin waktu. Jadi datang tepat waktu, gitu nggih. Kalau kita sebagai abdi negara yang sudah mengabdikan di SMK 1 Jember, budaya positif yang pertama adalah disiplin Bapak Ibu. Jadi kalau waktu kita paling akhir jam 7 absen, ya sebelum jam 7 harus nyampe di sini. Baik itu Bapak Ibu guru maupun teman-teman di administrasi. Kalau teman-teman Caraka dan teman-teman outsourcing ini biasanya datangnya 5:30 Bapak Ibu. Jadi karena mereka ini nanti akan melayani kita semuanya, gitu nggih. Ketika kita datang sekolah harus dalam keadaan bersih. Ketika kita mau ke kamar mandi kita harus dalam keadaan bersih. Jadi Bapak Ibu datang itu sudah mendapatkan fasilitas yang bersih. Ini adalah budaya-budaya baik yang harus kita sendiri Bapak Ibu kita ngajari diri kita sendiri dulu gitu loh, sebelum kita ngajari orang lain. Jadi jangan hanya kita berwawasan gitu nggih. Kalau berwawasan baik, berwawasan tentang budaya positif. Kalau berwawasan itu kita tahu kalau disiplin itu seperti itu. Kita tahu kalau tanggung jawab, kerjasama itu seperti itu. Tetapi kalau ini menjadi budaya, beda Bapak Ibu nggih. Jadi berwawasan sama budaya itu sangat beda Bapak Ibu. Jadi berwawasan karakter yang bagus sama kita mempunyai budaya. Kalau budaya itu kebiasaan, kebiasaan. Kayak kita ketika 2:30 sudah bangun, kalau itu menjadi habit kita, tidak ada yang buka itu bangun Bapak Ibu.
Nah, ini saya harapkan nanti dari wawasan-wawasan yang ada, wawasan positif kita menjadi suatu kebiasaan, suatu habit bagi kita bersama. Caranya bagaimana? Kita ngajari diri kita dulu Bapak Ibu sebelum kita ngajari orang lain. Jadi paling tidak mungkin kita menjadi contoh bagi teman-teman yang lain gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian penjenengan semuanya. Kemudian kalau ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Acara selanjutnya merupakan acara inti yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rizky Lazwardi, SPD MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu mau Ya Bu ya, 1, 2, 3, tidak apa-apa Bu. Restitusi. Calon guru penggerak selanjutnya yang akan menyampaikan materi Bapak M. Murti Hanafi Eskom. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Oke, baik, bersama saya di sini akan menyampaikan, bukan berarti saya di sini menduri panjenengan semuanya. Kita share praktik baik di sini. Kebetulan saya mendapatkan budaya positif di modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak di angkatan 9 tahun 2023. Perkenalkan, mungkin ada Bapak Ibu yang belum kenal saya. Saya Muhammad Murti Hanafi, anak-anak biasa memanggil saya Pak Hanafi, gitu ya. Jadi hari ini saya akan diseminasi budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi, saya ada pertanyaan pemantik untuk panjenengan semuanya, Bapak Ibu yang hadir di diseminasi pada hari ini. Nah, setuju atau tidak setuju? Baik, untuk pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Tidak. Tidak setuju ya? Alasannya kenapa? Silakan, mic-nya bisa diberikan kepada Ibu Mawar. Silakan Ibu Mawar. Kenapa Ibu? Kenapa tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Halo, Sudah terdengar Ibu. terima Silakan. kasih Pak Hanafi. Yang pertama, kalau hukuman diberikan itu anak-anak malah justru tidak mempunyai efek jerah. Malah justru anak itu mungkin minder bisa atau tidak percaya diri sehingga dia tidak tidak mempunyai percayaan diri. Nah, sehingga anak itu mungkin suatu hari nanti akan membuat kesalahan lagi. Itu, jadi tidak membuat efek jerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mawar. Kita beri aplaus kepada Ibu Mawar. Jadi untuk hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Kita lihat di belakang ya. Baik, selanjutnya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di sini kira-kira setuju atau tidak? Pemberian hukuman seperti ini, membaca misalkan, membersihkan halaman sekolah supaya meningkatkan disiplin anak. Nah, ini naik lagi soalnya. Silakan, mungkin ada yang mau menjawab setuju atau tidak.
Separuh-separuh ya. Oke, separuh-separuh ya. Mungkin ada jawaban lain? Ada yang tidak setuju? Ada yang setuju? Separuh-separuh. Oke, yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Baik, pertanyaan ini sebagai memantik untuk kita masuk ke dalam budaya positif yang akan kita share pada hari ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke presentasi. Dalam topik budaya positif, saya memberikan 6 materi, di mana yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, kalau dulu itu ada aturan kelas atau aturan sekolah, di sekolah penggerak sekarang sudah berbunyi keyakinan kelas. Gitu. Jadi bukan peraturan lagi. Sehingga ada juga yang menyatakan kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Nah, itu menghadirkan dari berbagai elemen warga di sekolah. Di sekolah penggerak itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi bukan keyakinan bukan peraturan lagi, karena peraturan itu satu arah. Dari orang yang top ke middle atau bahkan ke bottom, ke bawah. Jadi kalau keyakinan, kalau kesepakatan itu kita buat bersama-sama. Gitu, oke? Nah, itu cara berpikirnya. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi atau segitiga restitusi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di mana kita harus merubah paradigma lama ke paradigma yang baru. Nah, di sini ada kasus, mungkin bisa dipraktikkan Bapak Ibu semuanya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda, mungkin berdua ya. Terus Sobelas cari kertas kecil. Nah, kita bayangkan aja dulu ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut ya. Dengan segala kekuatan atau daya upaya Anda. Lalu buatlah sebuah kepalan. Jadi kertas tadi ditulis apa yang berharga dari Anda ya. Lalu ditaruh di genggaman. Ya. Dan teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, teman Anda itu bisa membujuk, bisa ngancem, bisa menghardik ya, bisa merayu, menyuap, apa saja, dengan cara apa saja. Untuk bisa membuka kepalan atau kertas tadi, untuk mendapatkan kertas tadi, apa yang berharga dari Anda. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Maukah Anda? Atau apa yang terjadi ketika teman Anda sedang menjadi si A? Jadi kertas yang berharga tadi digenggam oleh Anda. Ya, setelah itu teman Anda mengambilnya dengan sekuat tenaga. Anda juga mengambilnya atau mempertahankannya sekuat tenaga. Apa yang terjadi ketika Anda menjadi si A? Silakan, Pak Rizky. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Nafi. Kalau saya menjadi orang A, tentunya karena itu sangat berharga, tidak akan saya lepaskan. Walaupun saya mau dirayu, disuap, apa saja, saya tentunya tidak akan melepaskan karena itu sangat berharga bagi diri saya. Seperti itu. Baik, kalau Anda jadi si B, apa kira-kira Kalau yang saya terjadi? jadi si B, di sini kan tugasnya ingin mengambil itu, karena tugasnya untuk mengambil sesuatu yang berharga dari si A. Tentunya saya akan berusaha sekuat tenaga. Oke. Dengan cara apa? Caranya banyak. Mungkin pertama ya bisa saya rayu, karena nggak mungkin dengan langsung cara kekerasan. Jadi yang harus kita rayu. Kalau dirayu nggak bisa, kita suap. Kalau kamu ngasih itu nanti kamu tak belikan rawon. Biasanya Pak Hanafi suka rawon, jadi saya belikan rawon. Kalau masih nggak mau, ya saya ancam. Kalau kamu nggak mau ngasih itu, nggak usah temenan sama saya. Oh begitu. Yang terakhir pakai kekerasan.
Terakhir. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rizky. Kita beri aplaus kepada Bapak Rizky. Mungkin ada yang punya jawaban lain, mungkin mau mengasihkan gitu. Bu ini. Oke, silakan Bu ini. Mungkin ada pendapat dari kacamata si A atau pandangan si A. Jenengan kira-kira mau tidak memberikan barang berharga itu? Menurut saya kalau barang berharga memang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Pak Rizky ya. Jadi barang berharga itu adalah sesuatu yang perlu dipertahankan ketika kita menginginkan itu. Jadi jangan sampai orang lain mendapatkannya. Bagaimanapun orang itu merayu atau menyuap dan apapun yang dia lakukan, kita akan sekuat tenaga untuk menjaga apa yang telah kita lindungi karena itu sangat berharga. Baik, kalau dengan kacamata si B, apa yang Ibu ini lakukan? Kalau untuk B, namanya juga kepingin ke barang yang di tangan si A, ya bagaimana caranya kita melakukan sesuatu agar barang tersebut berpindah tangan kepada saya. Gitu ya. Dengan cara apa Bu ini? Ya sama ya. Merayu ya. Merayu. Oke, ya. baik. Tempel aja dah. Oke. Yang penting barangnya ke tangan saya. Baik. Oke, terima kasih kepada Ibu ini, tepuk tangan untuk Bu ini. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi kita itu ilusi guru, ya, mengontrol murid. Kita biasanya mengontrol murid. Sebenarnya itu hanya sebuah ilusi. Kita tidak bisa mengontrol siapapun, ya. Itu hanya ilusi kita. Ya, boleh jadi murid hari ini disiplin, besok 2 hari ke depan gitu, nggih. Jadi itu hanya ilusi guru mengontrol murid. Hari ini bisa, besok nah begitu. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Gitu ya. Jadi membuat orang merasa bersalah, menjadi pendosa besar gitu ya. Itu dapat menguatkan karakter. Itu salah besar ya. Itu hanya ilusi juga. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif. Ya. Percuma saya berada di sini diseminasi budaya positif kepada panjenengan tapi tidak dipraktekkan. Itu saya rasa percuma. Kita tidak bisa mengatur orang, tidak bisa. Itu hanya ilusi. Mengatur murid apalagi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mentang-mentang kita yang paling senior gitu ya, paling dewasa, ya, itu memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya sebuah ilusi. Oke. Baik, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Ya, teori kontrol ini memang punya William Glasser, ya, dan ahli psikologi. Nah, ada pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol, kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita hanya bisa berusaha. Salah satu usaha kita. Kita tidak bisa mengontrol itu harus begini, harus begitu, tidak. Itu salah satu upaya atau usaha kita untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau lama wah itu buruk, gitu ya, wah itu salah gitu ya. Nah, kita sering seperti itu, menjudge salah dan benar. Teorinya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya, tadi anak-anak yang mencuri mangga misalkan, ada tujuan mereka mencuri mangga, mengambil mangga di sekolah. Itu ada tujuannya. Kita pahami itu. Kita lakukan solusi untuk pemecahan masalah itu agar tidak terulang kembali dengan metode intrinsik atau dari dalam
diri mereka. Kita perbaiki itu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi Bapak Ibu guru semua bisa mengontrol diri sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu. Seperti yang tadi, itu hanya sebuah ilusi untuk mengontrol orang lain. Tapi kita bisa mengontrol diri kita. Lewat apa? Komunikasi. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teorinya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dengan kolaborasi, semua pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Model lama stimulus respon yaitu model berpikir menang kalah. Gitu ya. Jadi ada yang menang, saya menang gitu ya. Sebagai guru, saya begini. Ya, saya bisa memaksa murid hari itu juga gitu ya. Tapi besok belum tentu. Dan teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Tujuan saya tercapai, murid juga tercapai. Saya mendapatkan sesuatu, murid mendapatkan sesuatu. Itu intinya, Bapak Ibu. Jadi diseminasi hari ini yaitu membangun mindset kita kepada siswa agar kita lebih berpihak lagi kepada murid. Gitu, nggih. Nah, yang saya dapatkan tentang disiplin positif yaitu teori kontrol tadi dari Dr. William Glasser. Nah, ini ada Dr. William Glasser ini ada ceritanya. Jadi Glasser ini punya teman. Jadi Glasser ini ahli psikologi atau dokter dia itu ya, dokter. Dia punya teman dan menginap di sebuah hotel zaman dulu ya. Zaman dulu hotel itu masih kunci, bukan seperti kunci, bukan, tapi kunci biasa, gitu ya, dan grendel, gitu. Nah, Glasser ini menyarankan kepada temannya tadi, kamu kalau di hotel atau di penginapan, silakan kunci pintunya rapat-rapat, begitu, ya. Dan akhirnya setelah beberapa hari dia pernah lengah, 1 kali tidak mengunci pintu di hotel tersebut, gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ada seorang perampok ya, atau pencuri masuk ke kamarnya ya, dan dia menodongkan senjata kepada orang tersebut, gitu. Dan apa yang terjadi? Nah, si teman dari Glasser itu bilang, saya gak mungkin gitu ya, nyuruh pencuri ini lari, gak mungkin kan, jangan ambil uang saya, gak mungkin ya. Dia paham pilihan itu, dan yang terjadi adalah dia menyarankan bahwa ambil dompetku dan silahkan pergi dari sini, gitu. Jadi ilusinya tujuan dia tercapai ya, terus dia tidak kenapa-napa. Akhirnya pencuri tadi mengambil dompetnya, mengambil habis uangnya, dan dia kabur. Nah, teman tadi bercerita kepada William Glasser. Nah, itu ceritanya. Maka dari itu ada teori kontrol atau pilihan. Seperti itu. Padahal sudah menodongkan senjata ya. Nah, keputusan tadi, silakan ambil dompetku, ambil uangku, dan silakan pergi dari sini. Tujuannya sudah tercapai. Ya, korban tercapai, tersangka juga tercapai. Gitu ya. Nah, itu salah satu cerita dari William Glasser. Nah, di disiplin positif, teori kontrol, pertama Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti teman Glasser tadi. Nah, terus ini mind mapping ya. Jadi makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Dari semua perilaku itu punya tujuan, yaitu teori motivasi, di mana yang pertama ekstrinsiknya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Nah, itu ekstrinsik. Tapi yang intrinsik adalah untuk menghargai diri sendiri. Bapak Ibu datang ke sini juga bukan karena saya teman panjenengan, bukan, tapi menghargai diri panjenengan, mengupgrade ilmu dari
kami semuanya. Gitu, nggih. Terus model berpikir tentang menang dan menang. Ada 5 posisi kontrol, ada juga segitiga restitusi, yang terakhir 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini mind mapping atau kurikulum dari disiplin positif. Selanjutnya, nah, yang kita bayangkan, apakah makna disiplin? Nah, kalau dulu kita disiplin itu, wah ini nggak boleh terlambat nih, harus siap ini gitu ya. Jadi maknanya, konotasinya itu negatif, gitu, nggih. Sama ketika saya bertanya kepada siswa, kalau disiplin tuh tepat waktu Pak, gitu ya, harus tidak terlambat Pak, gitu ya. Nah, sebenarnya kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi intinya kita harus belajar menghargai diri kita sendiri. Itu adalah disiplin. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato waktu itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Itu misalkan kita datang tepat waktu, ada yang dihargai dirinya yaitu waktu untuk dirinya berkembang, waktu untuk dirinya sekolah, gitu ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kita itu harus disiplin, gitu ya. Nah, itu maknanya, konotasinya kurang baik, gitu ya. Harusnya disiplin itu dari diri kita sendiri. Bagaimana membangun sebuah budaya, kalau dari sambutan kepala sekolah tadi, berbeda wawasan dengan budaya. Kalau wawasan itu hanya sekedar tahu saja, tapi kalau sudah membudaya, mereka akan melakukannya dengan senang hati, dengan menghargai diri mereka sendiri. Gitu. Tujuannya yang jelas suatu tujuan yang mulia untuk membudayakan disiplin positif di SMK Negeri 1 Jember. Baik, selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai ini sudah disepakati oleh seluruh dunia, gitu ya. Di mana setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu teori dari William Glasser. Terus dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari Mbak Diana ini ya. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sekolah kita ini sudah mengadopsi profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Baik, selanjutnya yang kedua. Tadi sudah yang pertama, yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan yang terakhir adalah restitusi. Nah, dalam teori motivasi perilaku manusia, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu salah satu pertanyaan yang timbul ketika menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi eksternal. Kalau siswa atau murid itu dihukum pada hari itu juga, maka apa yang terjadi besok? Nah, bisa saja mereka mengulanginya kembali. Bisa saja mengulangi terus-menerus. Gitu ya. Tapi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gitu nggih. Jadi ini motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi mereka melakukannya karena ada imbalan atau penghargaan. Nah, apa yang terjadi ketika imbalan itu tidak ada? Nah, mereka akan berbuat kembali, berbuat ulah kembali, berbuat negatif kembali. Nah, itu motivasi eksternal, kita memberikan sebuah imbalan. Yang terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini motivasi intrinsik,
yaitu di mana kita motivasi itu berdiri ya dari diri kita sendiri dengan apa yang kita hargai. Itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Di mana pertanyaannya yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Gitu. Jadi ini bisa diberikan kepada siswa. Kamu pengen jadi seperti apa bila melakukannya? Bisa. Ya. Selanjutnya, nah ini saya mendapatkan materi di mana merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantoro. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya. Nah, memang merdeka kalau dari kita itu kebebasan gitu, kesenangan gitu ya. Padahal merdeka itu sendiri adalah kita bukan hanya perintah, bukan terlepas dari perintah saja, tapi kita bisa memerintah diri kita sendiri, ya, menggerakkan diri kita sendiri untuk bisa cakap, ya, dan berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang lain. Nah, itu salah satu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, kebanyakan kalau penghargaan itu senang gitu ya, padahal penghargaan itu menurunkan kualitas, pengaruh jangka panjang atau jangka pendeknya. Penghargaan itu menghukum juga sebenarnya, gitu ya. Terus penghargaan juga mengurangi ketepatan. Tuh, penghargaan tidak efektif, ya. Penghargaan merusak hubungan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Ya, kita berikan hadiah. Oke, hari ini mereka mendapatkan hadiah, tapi besok apakah kita bisa memberikan hadiah? Ataupun kalau tidak diberikan hadiah, apakah mereka melakukannya? Begitu. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, karena sudah dapat hadiah, ya sudah selesai. Kreativitasnya tidak dibangun lagi, tidak berkembang lagi. Karena apa ya tujuannya yang dicapai itu sudah terwujud. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi motivasi itu berasal dari eksternal, dari luar, tidak dari diri mereka. Itu akan sangat dikurangi atau dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya yaitu bentuk program kebajikan atau apresiasi, di mana beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan terakhir adalah fokus pada proses. Nah, ini untuk memberikan apresiasi atau pengakuan. Ya, jadi apresiasinya seperti ini. Jadi ada secara khusus, secara pribadi kepada murid, pengakuan itu secara konsisten, terus fokus pada prosesnya. Oke, selanjutnya, nah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya seperti ini. Jadi kemarin saya perhatikan, nah ada nilai kebajikannya. Rasa empatimu besar sekali. Nah pada saat itu situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada pengakuan atau apresiasi untuk mereka, untuk mengembalikan identitas mereka juga, ya. Misalkan saya menghargai, nah itu untuk mengembalikan identitas mereka lagi. Terus apa nilai kebajikannya? Kepedulianmu. Misalkan tadi yang mereka saling menolong gitu ya. Tapi dalam contek-mencontek pada saat ulangan, ya. Nah, di sini bisa dipakai saya menghargai kepedulianmu ya terhadap teman, ya. Pada saat mencontek gitu ya. Nah, terus divalidasi. Nah, gitu itu untuk masuk ke segitiga restitusi nantinya. Selanjutnya adalah ini, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Terus pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ketika mereka mengambil sampah di lantai, ya. Nah, panjenengan bisa terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu. Ya, jadi ada nilai kebajikan yang mereka dapatkan di situ. Oke, baik, selanjutnya adalah nah, ini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Ya, baik. Ini kuis saja, mungkin dari Bapak Ibu guru semuanya. Nomor 1,
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Oke, yang selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Baik, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ganti kertas. Konsekuensi. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya tidak mengenakan sepatu. Hukuman. Gimana? Hukuman. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Oke, berarti hukuman ya, konsekuensi dan seterusnya. Ini jawabannya. Nah, ya, jadi jawaban panjenengan itu sudah betul semua. Jadi tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, jadi ada hukuman yang menitik beratkan kepada fisik dan itu tidak sesuai dengan norma atau keyakinan sekolah kita. Gitu. Jadi ada juga yang konsekuensi, memberikan tanggung jawab kepada mereka. Gitu. Ya. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menjawab. Selanjutnya, nah ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, bagaimana Bapak Ibu tadi menjawab itu hukuman, itu konsekuensi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itulah hukuman. Ya, tapi berbeda dengan konsekuensi, semua sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Dan yang kedua, membuat anak sakit. Nah ini maksud saya. Jadi ada fisik ya, maupun hatinya. Jadi mereka dibuat sakit ya untuk jangka waktu lama. Ya, dan bahkan memorinya itu sampai keingat. Gitu ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi itu sebentar, tapi apa? Tidak nyaman mereka gitu ya, tapi dalam jangka pendek. Jadi jangkanya pendek sekali. Dan yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Dengan hukuman ya, anak dapat membenci kedisiplinan. Ya, tapi konsekuensi anak menghargai disiplin. Mereka menghargai disiplin. Hukuman itu berbasis paksaan, ya. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan, ya. Jadi ada stimulus dari mereka, ada tanggapan juga, ya. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kita mendorong, ya. Tapi kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri mereka sendiri. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Ya, tapi berbeda dengan konsekuensi yaitu konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Untuk konsekuensi yaitu anak belajar untuk mematuhi peraturan atau keyakinan. Terus kalau hukuman yang terakhir adalah membuat mereka marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itulah hukuman. Tapi kalau konsekuensi yaitu kehilangan hak mereka sebentar, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi tidak berjangka panjang. Untuk sementara saja. Ya, sebagai pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu restitusi. Nah, jadi tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, sekarang restitusi. Di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa kita, bagi murid kita untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi itu proses ya. Sehingga mereka itu bisa kembali lagi kepada kelompok mereka, kepada kelas mereka lagi ya, dengan karakter yang lebih kuat lagi. Dengan karakter baru, karakter yang lebih semangat lagi. Itulah restitusi. Karena mereka sadar dengan kesalahan, mereka kembali ke kelas dengan karakter yang baru. Oke, nah itu dapat membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin ya
sebagai tujuan mulia di mana mereka harus memperlakukan orang lain dengan baik. Itu ya. Selanjutnya yaitu adalah ini hukuman. Hukuman itu identitas gagal, ya. Tapi konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses, gitu ya. Jadi identitasnya gagal kita buat menjadi identitas sukses. Dimana kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya yaitu sesuatu harus terjadi. Yang restitusi yaitu pilihan. Ya, kita memberikan pilihan kepada mereka. Mereka cenderung berbuat baik atau kembali lebih baik. Ya, jadi tidak ada buruknya. Ya, karena mereka sudah mempertanggungjawabkan. Bahkan mereka hadir di depan kita itu mereka sudah punya sikap positif, sikap percaya diri, sikap bertanggung jawab. Nah, hukuman itu tidak nyaman untuk jangka panjang. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk jangka pendek. Sedangkan restitusi yaitu menguatkan ya untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya, nah ini tambahannya. Jadi Bapak Ibu semuanya setelah melakukan konsekuensi yang Bapak Ibu terapkan, lakukan restitusi. Nah ini kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan, selanjutnya korban bisa diabaikan kalau konsekuensi. Terus kalau restitusi korban mendapatkan ganti kalau ada korban. Misalkan di lapangan itu ada yang main basket, terus tarik-tarikan, bajunya lepas kancing. Ya, nah silakan hadirkan dua orang itu. Ya, setelah itu yang ini maunya apa, yang ini maunya apa, yang ini maunya apa, saya maunya kancing saya itu ini dijahit gitu ya. Nah berarti ini harus ganti kancing dari baju temannya yang lepas tadi. Itu ya. Nah konsekuensinya kita sebagai manajer, nah kita panggil guru yang bisa menjahit misalkan. Bu, ini tolong diajari untuk jahit kancing. Nah kalau di sini tidak ada busana ya, tapi di sini mayoritasnya juga banyak perempuannya juga, gitu ya, yang notabene bisa menjahit gitu mungkin ya. Nah selanjutnya yaitu murid atau anak tersakiti. Kalau konsekuensi itu mereka dibuat tidak nyaman, jadi bukan menyakiti, tapi tidak nyaman. Ya, untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Selanjutnya restitusi itu mendapatkan penguatan. Jadi mereka bukan hanya tidak nyaman, tapi kalau restitusi mereka dibuat kuat, gitu ya, untuk kembali ke kelompok mereka. Nah, yang paling baik adalah restitusi ya. Jadi mereka dikuatkan. Dan kalau hukuman itu perilaku pasif agresif meningkat, ya, jadi emosinya tambah meningkat. Dan kalau konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, itu konsekuensi. Tapi berbeda dengan restitusi, di mana masalah tersebut terpecahkan. Selanjutnya yaitu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, kalau hukuman, kalau tidak patuh, ya sudah, tidak akan berjalan hukuman itu. Ya. Tapi kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan selanjutnya kalau restitusi yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi mereka itu kembali ke asalnya itu dengan karakter yang lebih kuat dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Itu hukuman. Ya. Selanjutnya untuk konsekuensi yaitu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Dan untuk hukuman peraturannya adalah kamu harus ini, gitu ya. Peraturannya ini, kamu harus ini. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi apa peraturannya? Ya, mampukah kamu melakukannya? Sudah, terima kasih. Ya. Berbeda lagi dengan restitusi, yaitu apa yang kamu yakini, apa yang kamu hargai. Ya, kamu terlambat di sini kira-kira apa nilai-nilai yang kamu yakini, nilai-nilai yang kamu hargai. Ya. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki
masalah ini. Jadi tadi itu kalau aturan sekarang sudah berubah menjadi keyakinan, ya, keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Jadi mindset mereka itu aturan ini, aturan. Nah, aturan itu kita ganti menjadi keyakinan atau kesepakatan. Gitu, oke. Jadi termasuk sekolah, kelas itu sudah berganti menjadi kesepakatan atau keyakinan. Nah, selanjutnya solusi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita tanya kembali kepada siswa agar mereka bisa bertanggung jawab dengan perbuatannya. Itu oke. Selanjutnya yaitu murid atau anak membenci peraturan. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Lebih manusiawi. Itu oke. Jadi kalau hukuman itu benci peraturan, kok aturannya gini, kok aturannya begini. Kalau konsekuensi itu menghormati, oh saya harus taat gitu ya, harus taat begini. Ya sesuai peraturan. Tapi kalau restitusi, oh saya ingin menjadi orang yang seperti ini. Saya harus hadir tepat waktu. Saya menghargai orang lain, menghargai murid saya yang menunggu di kelas kalau oleh guru. Nah, itu ya kesimpulannya adalah kalau hukuman itu negatif, ya. Kalau konsekuensi itu netral, dan inilah yang definisi budaya positif, yaitu dengan restitusi. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita memanggil murid itu bukan mereka menebus dosa, bukan, tapi belajar dari kesalahan. Itu tujuannya. Jadi murid-murid itu, oh ternyata seperti ini, maka solusinya ini. Begitu. Memperbaiki hubungan. Nah, dengan adanya perbuatan siswa yang beraneka ragam, kita dapat memperbaiki hubungan baik guru ke murid atau murid ke sesama murid. Tawaran atau bukan paksaan. Jadi kita itu menawarkan, kira-kira tawaran apa yang bisa kamu lakukan dengan perbuatanmu ini. Jadi kita menawarkan, ya, bukan kita mengarahkan, tapi kita menawarkan kira-kira apa. Jadi mereka yang dibuat kita itu berpikir kritis, gitu, oke. Atau kalau mereka tidak bisa gimana Pak, gitu ya. Kita berikan pilihan, dan pilihan terakhir biasanya mereka menjawab sendiri, gitu ya. Mereka punya pilihan terakhir, pilihan mereka sendiri. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, intrinsik, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, di mana fokus pada karakter bukan tindakan, sehingga fokus pada solusinya. Juga restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika murid itu berbuat salah, mereka kembali ke kelompoknya itu takut terkadang. Maka dari itu kita persiapkan mereka untuk bisa kembali hadir ke kelompoknya lagi dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Baik, ini materi yang ketiga. Jadi materi 1, 2 sudah selesai. Ini yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, di mana jadi masih 800 slide ya. Baik, ini materi yang ketiga. Jadi yang ketiga itu keyakinan kelas. Seperti yang tadi di awal, di mana kalau aturan itu kita ganti menjadi keyakinan, ya menjadi kesepakatan, gitu ya. Jadi kalau kita sebagai wali kelas, ya kita mempersiapkan itu. Bahkan menjadi guru mata pelajaran, kita buat kesepakatan itu kepada siswa, ya. Terus itu diulang-ulang. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ini alasannya. Jadi yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kok pakai helm? Keselamatan. Oke, baik. Jadi menggunakan helm itu karena keselamatan. Apa lagi? Keamanan. Keamanan. Hah? Oh, biar keren. Ketertiban. Ada yang mungkin pakai helm biar gak kena polisi? Oke. Jadi, nah itu kita bangun dari diri kita sendiri. Ada motivasi tersendiri ya, itu kita bangun. Ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak
1,5 meter. Ini waktu pandemi kemarin. Kenapa kira-kira? Kesehatan. Ya biar kita sehat ya, biar terhindar dari virus, dari penyakit ya. Bukan mengikuti aturan pemerintah, bukan ya. Mengikuti juga ya. Oke, baik. Yang ketiga yaitu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Kenapa? Ya, biar ada makanannya. Bukan, enak gitu ya. Karena teman, karena kasihan. Bukan ya, tapi agar dapat ilmu. Keren itu ya. Baik, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, yaitu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kita, yaitu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Baik, selanjutnya. Nah ini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan terakhir ada peraturan kelas. Nah ini kalau bisa namanya keyakinan atau kesepakatan. Selanjutnya Pak Riz, agak cepat ya Pak Riz. Terus next aja, ini tabel T dan Y. Sebelumnya Pak Riz. Nah ini, oke, ini ada peraturan ya, yang terakhir ya, terakhir ya Bu Ika ya. Jadi peraturan di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita ganti keyakinan kelasnya jadi apa ini? Tanggung jawab. Nah itu nilai-nilai apa yang ada di sini? Mereka itu punya nilai apa? Tanggung jawab ya. Nah oke, selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Nah menghormati orang lain. Ya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Disiplin, nyontek berarti ini. Oke, dilarang melakukan kekerasan. Apa? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Selanjutnya menggunakan narkoba dilarang. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar ya. Oke, gunakan masker. Kesehatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan. Inilah keyakinan kelas yang sudah diciptakan, yaitu tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, kesehatan, dan seterusnya. Yang terakhir ada keamanan juga, gitu ya. Jadi, nah ini pembuatan keyakinan kelas, di mana ya keyakinan kelas tadi berasal dari nilai-nilai kebajikan, gitu ya. Oke, 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini kebutuhan dasar. Jadi yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup juga, kesenangan, ada juga kebebasan. Ini kebutuhan dasar yang mendasari kita sebagai manusia. Selanjutnya yaitu posisi kontrol. Oke, baik. 5 posisi kontrol di mana guru ya itu bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman, pemantau, atau manajer. Nah ini kalau penghukum ya itu menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu penghukum ya. Terus pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ini ibu kecewa dengan ini ya. Nah, gitu ya. Terus teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, tolong ibu itu ada tugas dari kepala sekolah gitu ya. Terus pemantau itu menghitung atau mengukur. Itu biasanya sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan aturan. Nah, itu kalau pemantau. Bedanya pemantau dengan penghukum itu begitu. Ya, kalau pemantau itu kamu tidak seperti ini, ya. Aturan sekolah ini seperti ini. Dan kalau manajer, dia akan mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk membangun karakter mereka. Nah, ya. Nah, ini pernyataan-pernyataan ya, dan siapa yang mengatakan. Ini pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, dia siapa? Membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Dia penghukum. Ya. Terus ayolah lakukan demi ibu gitu ya. Nah itu dia bertindak sebagai teman. Dan selanjutnya apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya itu
pemantau. Nggak hanya bintang, tadi es lilin ya, Budian ya, es lilin gitu ya. Nah, mungkin kilo atau soto nanti ya. Baik, oke. Jadi bonus. Oke, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia posisinya manajer. Karena dia tanya langsung bagaimana, ya how, gitu ya. Oke, kamu selalu yang paling terakhir itu menghukum. Oke, selanjutnya yaitu bergerak ya antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Terus di situ adalah nilai-nilai ya, ada manajer, terus memperbaikinya. Jadi ini gerakan kita. Jadi aturan jangan sampai jadi memantau atau konsekuensi. Terus di situ ada nilai-nilai manajer perbaiki. Oke, nah itu. Selanjutnya segitiga restitusi 2.6 ya, di mana segitiga restitusi ada 3 ujung di sini ya. Terus di sini pertama dari sebelah sini, jadi memang ukurannya juga sama. Ini guru matematika Pak Rizky ya, sama sisi semua ya. Terus di sini yang pertama menstabilkan identitas ya. Nah ini contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu biasanya ke siswa untuk di awal ya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah itu kalau ke siswa, untuk mengembalikan identitas mereka. Terus yang kedua yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita validasi tindakannya yang salah. Mereka yang menjawab tindakan yang salah itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah caranya? Itu ya. Terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ya. Jadi ada nilai-nilai apa sih yang sudah kita sepakati? Karena kita sebelumnya sudah mengaitkan nilai-nilai atau keyakinan di kelas ataupun di sekolah, maka kita tanya nilai apa yang sudah kita sepakati. Ya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu. Jadi selanjutnya Pak Rizky. Oke, jadi yang terakhir ya. Oke, next Pak Rizky. Nah, ini refleksinya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau yang saya dapatkan? Ya, dari materi budaya positif. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Ya, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, ini untuk Bapak Ibu semuanya setelah keluar dari sini, begitu. Oke. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini atau pelatihan hari ini. Yang terakhir adalah saya akan menjadi Among ya. Yang seperti apa setelah mengikuti modul ini atau pelatihan dan diseminasi budaya positif hari ini. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan pelajaran untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.